Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Khairunisa dengan NIM 2400559. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dalam pendidikan non formal. SDA bisa dijadikan sarana pembelajaran yang nyata dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Contohnya seperti lahan kosong dijadikan tempat praktik menanam sayur, atau sungai digunakan untuk belajar menjaga kebersihan lingkungan, serta hasil bumi seperti kopi, padi, atau ikan digunakan untuk pelatihan usaha kecil. Yang selanjutnya tentang sumber daya manusia. SDM atau sumber daya manusia adalah semua orang yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. SDM menjadi penggerak utama dalam pendidikan non-formal. Contohnya seperti tutor yang mengajar peserta didik, atau tokoh masyarakat yang membantu memberikan motivasi, atau bisa juga seperti pengrajin atau pelaku usaha yang berbagi pengalaman. Selanjutnya yaitu jenis-jenis SDA atau SDM. Yang pertama itu fasilitator. Fasilitator adalah orang yang membantu dan membimbing peserta dalam belajar. Mereka berperan untuk memotivasi, mengarahkan, dan memudahkan peserta dalam memahami materi. Contohnya seperti tutor PKBM yang mengantarkan atau mengajarkan keterampilan menjahit atau barista. Yang kedua yaitu mitra. Mitra adalah pihak yang bekerja sama untuk mendukung kegiatan pembelajaran, baik berupa sarana, tempat praktik, pengalaman, atau bantuan dana. Contohnya seperti dunia usaha, industri, lembaga masyarakat, dan universitas yang menyediakan tempat praktik atau dukungan alat. Yang ketiga yaitu pengambilan kebijakan, yang dimana pihak yang berwenang membuat keputusan, aturan, dan kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan non-formal. Contohnya seperti Dinas Pendidikan, pemerintahan daerah, atau pemimpinan lembaga PNF yang menetapkan program dan kurikulum. Selanjutnya yaitu pemanfaatan. Dalam pelaksanaan pendidikan non-formal, pemanfaatan SDA dan SDM sangat penting agar kegiatan belajar menjadi lebih nyata dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan SDA dilakukan dengan menjadi lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Misalnya seperti kebun, sawah, sungai, atau hasil bumi digunakan untuk praktik keterampilan seperti pertanian, pengelolaan makanan, dan pelatihan wirausaha. Dengan cara ini, peserta belajar tidak hanya teori, tetapi juga langsung berlatih di lapangan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan SDM sebagai fasilitator, yang dimana terlihat saat tutor atau instruktur berperan aktif dalam membimbing peserta belajar sesuai bidang keahliannya. Mereka membantu peserta memahami materi dan mengembangkan keterampilan baru. Selanjutnya itu pemanfaatan SDM sebagai mitra, yang dimana dilakukan dengan melibatkan pihak luar seperti dunia usaha, lembaga masyarakat, atau universitas yang dapat memberikan dukungan berupa tempat praktik, pelatihan tambahan, atau peralatan belajar. Selanjutnya yaitu pemanfaatan SDM sebagai pengambilan kebijakan, yaitu tampak dari peran pemerintahan atau dinas pendidikan dalam menyusun program, menetapkan kurikulum, dan memberikan izin kegiatan pelatihan. Dukungan kebijakan ini membuat program berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Contoh nyatanya seperti pelatihan barista di PKBM. Contoh SDA seperti biji kopi lokal, air bersih, alat seduh sederhana digunakan sebagai bahan praktik. Selanjutnya SDM fasilitator, yang dimana instruktur barista memberikan pelatihan cara menyeduh kopi, sedangkan contoh SDM mitra seperti kedai kopi lokal menyediakan tempat praktik dan pengalaman kerja, sedangkan contoh SDM pengambilan kebijakan, yang dimana dinas pendidikan mendukung program melalui kebijakan dan pembiayaan. Hasilnya, peserta mampu membuka usaha kopi sendiri dan meningkatkan penghasilan. Jadi, kesimpulan materi yang telah disampaikan tadi, SDA dan SDM adalah komponen utama dalam kegiatan belajar pendidikan non-formal. SDA menjadi sumber belajar nyata dari lingkungan sekitar, sedangkan SDM berperan sebagai pelaksana, pendukung, dan pengarah. Terus, pemanfaatan yang baik dari kedua sumber ini membuat kegiatan PNF menjadi lebih efektif, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.